Dan beberapa detik kemudian dia memutuskan untuk melangkah pulang dengan Gontai ke rumahnya. Apalagi di bagian sensitifnya Sri, itu rasa amat sangat panas dan perih. Oke guys, selamat datang kembali di channel Padma Story. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya seperti biasa guys ya, di sini gua mau bawain cerita horor lagi buat kalian. Dan di sini gua mau ngelanjutin cerita part 4 dari kisah yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis, yang dimana cerita ini ditulis oleh seseorang yang bernama Zaki Aisyar. Buat kalian yang ingin tahu cerita asli dari versi tulisannya, kalian bisa langsung kunjungi akun Twitter yang bernama Zaki Aisyar. Nah, di part 3 kemarin kita udah tahu nih bahwa Sri ini memutuskan untuk relain kehormatannya kepada si Harsono. Dan di malam itu Harsono benar-benar merenggut dan memangsa kehormatan Sri dengan penuh kepuasan. Tapi apakah hutang keluarga Sri ini akan lunas setelah Sri mengorbankan kehormatannya kepada Harsono? Gue juga nggak tahu guys. Karena yang gue tahu kalau seorang rentenir itu lumayan susah kalau untuk masalah hutang. Kalau nggak dibayar pakai duit, ya utang itu nggak bakalan lunas. Tapi di cerita ini gue nggak tahu apakah Harsono akan melunasi utangnya atau bakal tetap menganggap utang itu ada. Gimana? Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, gue harap kalian tonton dulu guys dari part 1 supaya kalian nggak ketinggalan nih alur ceritanya itu kayak mana. Jadi kalian nanti nggak bingung. Oke? Yaudah, sebelum lanjut ke ceritanya, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepet sampai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini. Buat kalian punya cerita horor juga, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat email di bawah ini, atau kirim ke media sosial gue, nggak apa-apa guys. Oke, yaudah, nggak usah kelamaan, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Setelah memangsa Sri, dia tertidur terlentang dengan dengkuran yang sangat keras, mengalahkan suara hujan malam itu. Nampak di situ wajahnya begitu puas. Ingin Sri ambil pisau dan Sri robek tuh perut besarnya. Tapi Sri nggak mau nambah dirinya ini kotor dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Dia sangat licik, dia sangat jahat. Sri kira hanya sekali dia memangsa Sri, tapi lagi-lagi Sri begitu polos. Sri begitu bodoh. Karena dia bilang perjanjiannya adalah semalam, jadi semalam penuh itulah dia bebas mempermainkan Sri. Karena kalau hanya sekali, rumah Sri tetap akan dibongkar olehnya. Sri sampai nggak ingat berapa kali si Harsono ini menyetubuhi Sri. Yang Sri ingat hanya rasa sakit yang nggak bertepi, dan yang Sri dengar hanya rintikan hujan yang berpadu dengan suara tangisannya yang tanpa henti. Subuh itu Sri pulang dengan Gontai. Badan remuk, tubuh sakit semua, dan kerasa perih sekali waktu Sri berjalan pulang. Tapi semua rasa sakit yang Sri rasakan nggak ada apa-apanya dibanding rasa sakit hatinya. Memang semua ini adalah keputusan Sri, tapi Sri nggak nyangka bahwa kejadiannya bakal sampai seburuk ini. Sri benar-benar dipermainkan, dilecehkan, sekaligus dicabik-cabik oleh Harsono itu. Jika ada sesuatu yang sedikit Sri syukuri adalah untung saja para centeng si tua bangka itu nggak menggilir Sri juga. Mereka masih tidur mendengkur waktu Sri ini pulang dan mengendap-endap pagi itu. Sri nggak langsung pulang ke rumah, tapi Sri menuju ke sungai terlebih dahulu. Sri langsung menjeburkan dirinya ke dalam sungai, berharap air jernih itu bisa menghilangkan semua bekas noda dari si brengsek tua itu di tubuhnya. Lama sekali Sri membenamkan tubuhnya ke dalam sungai itu. Sempat terbesit di pikirannya, ingin Sri akhiri hidupnya yang telah hancur ini. Sebagian hati Sri ini berkata, buat apa aku bertahan hidup? Karena aku sudah begitu kotor. Kehormatanku telah direnggut. Tapi ketika Sri mengingat kembali wajah ibunya, Sri menyadari bahwa nggak ada gunanya pengorbanan yang dilakukan kepada ibunya jika pada akhirnya Sri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena itu hanya akan membuat ibu dan adik-adiknya semakin sedih. Sri mulai mengingat bahwa Sri harus bertahan hidup dan berharap suatu saat nanti bisa membuat si tua bangka itu menderita.
Motivasi Sri yang ingin membuat Harsono menderita membuat asa kehidupan Sri sedikit kembali, sehingga Sri putuskan bahwa dia harus tetap hidup. Mungkin memang berat sebagai wanita lajang harus tetap hidup dengan noda ini, tapi Sri mencoba untuk gak peduli lagi. Sri juga gak peduli walau nanti pada akhirnya Sri gak punya pasangan hidup, karena tentu sangat menyakitkan sekali jika suaminya nanti mengetahui bagaimana keadaan Sri yang sebenarnya. Yang Sri ingin sekarang, ibunya gak sedih lagi, dan Sri berharap dia bisa diberi kesempatan untuk menghancurkan Harsono. Sri terus menggosok-gosok tubuhnya dengan air jernih yang berada di sungai itu, berharap airnya bisa menghilangkan noda busuk yang ditorehkan oleh Harsono ke tubuhnya. Namun noda itu telah melekat dan mengakar di dalam tubuhnya dan tak akan pernah bisa hilang seumur hidup Sri. Singkat cerita, Sri keluar dari sungai itu dengan basah kuyup. Sri mencari tempat nyaman untuk berbaring di bawah pohon besar dekat sungai itu. Di situ mata Sri perih, kepalanya pusing, dan tubuh jangan ditanya lagi bagaimana sakitnya. Sri mulai mencoba memejamkan matanya dan berharap ketika dia bangun dari tidurnya dia bisa melupakan kejadian buruk itu. Sri juga malu untuk pulang ke rumah sekarang. Meskipun keluarga Sri tak tahu apa yang Sri lakukan, tapi hatinya Sri ini terlalu berat untuk menutupi kesedihannya, sehingga ibunya dengan instingnya pasti akan tahu dan mencecar terus dengan banyak pertanyaan ketika dia melihat Sri pulang dengan raut muka yang sedih. Sri berharap bisa beristirahat sejenak dan bisa memulihkan hatinya yang hancur lebur. Perlahan di situ Sri mulai masuk ke alam mimpi. Sri berharap gak bertemu sama si brengsek itu di dalam mimpi, karena saat ketika Sri memejamkan mata, bayangan wajah yang menjijikan itu lagi-lagi muncul di dalam pikiran Sri. Dia tepis tuh semua gambaran buruk itu dan perlahan Sri mulai terlelap lagi. Sudah pak, aku sudah gak kuat. Udah diam saja, nikmati saja. Lama-lama kan terasa enak. Ampun pak, ampun. Sri terenyat dan bangun dengan keringat yang bercucuran. Bahkan dalam mimpi pun bayangan mengerikan wajah Harsono itu masih menghantui Sri. Kini udah hampir gak ada ruang lagi yang bisa membuat hidup Sri tenang. Kejadian itu meneror hidup Sri, bahkan hingga masuk ke dalam mimpi Sri. Gak lama dari itu Sri melihat suasana sekitar. Di situ dia kocok matanya beberapa kali dan kemudian cahaya terik matahari mulai menyinari matanya. Dan di situ ternyata hari sudah siang. Sri gak sadar sudah berapa lama dia tertidur di bawah pohon itu. Sri tebak sekarang udah di atas jam 1 siang. Sri segera bangkit, bajunya pun sudah mulai mengering, tapi pikirannya masih berkecamuk, namun sudah bisa sedikit teratasi. Sri sudah menyiapkan jawaban yang tepat jika nanti Sri bertemu dengan ibunya. Karena semalaman Sri nggak pulang, ibunya pasti khawatir tentang kondisi Sri. Sri mengangguk sendiri seolah menyetujui apa yang di dalam pikirannya. Dan beberapa detik kemudian dia memutuskan untuk melangkah pulang dengan gontai ke rumahnya. Apalagi di bagian sensitifnya Sri itu rasa amat sangat panas dan perih. Tapi di situ dia mencoba untuk berjalan dengan normal supaya orang-orang yang melihat dia nanti tidak mencurigainya. Singkat cerita, tinggal beberapa langkah lagi Sri sampai di rumahnya. Terdengar suara hiruk pikuk dari kejauhan. Sepertinya banyak orang yang bicara bersamaan dan Sri pastikan suara itu berasal dari rumahnya. Dengan tertatih di situ Sri bergegas menuju ke halaman rumahnya. Dan saat Sri sampai, Sri terkejut bukan kepalang karena di situ dia melihat Harsono dan para centengnya itu udah ada di rumahnya. Beberapa orang terlihat sedang membongkar rumah Sri. Ada yang menurunkan genteng dan ada juga yang membongkar dinding rumah itu yang terbuat dari bambu. Sri tersentak. Sri nggak percaya di situ. Bagaimana mungkin rumah Sri ini bisa dibongkar? Padahal kan Sri sudah memberikan apa yang Harsono mau. Di situ Sri nggak pikir panjang, dia langsung lari ke arah si brengsek Harsono itu. Tampak di situ Sri lihat ibunya ini menangis terisak lagi sambil memeluk Sarmito. Tapi di situ Sarmun nggak ada. Maksudmu apa ini pak? Aku sudah ngasih apa yang kau minta. Kok bisa-bisanya kamu ingkari janjimu? Kamu budek ya? Di situ Harsono masih tenang melihat para anak buahnya ngebongkar rumah Sri tanpa ngelihat Sri. Sebenarnya Sri sangat muak melihat mukanya, apalagi kelakuannya saat ini. Benar-benar ngebuat Sri ini emosi. Rasanya waktu itu Sri pengen banget
ngambil sebalok kayu dan dia hantamin tuh ke kepalanya. Kemudian dia terkekeh dan mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Dia memandang Sri sejenak dan dari pandangan matanya Sri bisa menebak kalau dia ini seperti menertawakan kebodohannya Sri. Di situ dia langsung bilang, "Kamu yang budek, kamu yang gak nyimak. Aku bilang kalau kamu mau jadi istriku, utang bapakmu lunas. Tapi kamu gak mau. Kamu milih tidur semalam denganku. Utang bapakmu lunas, ya lunas. Tapi utang pokoknya saja. Bunganya belum. Dan bunganya lebih besar dari pokoknya." Ucapannya yang keras itu langsung disambut gelak tawa oleh anak buahnya. Sri hanya terdiam dan tak percaya di situ. Sri merasa seperti orang yang sedang didorong masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Bagaimana bisa ada orang sejahat itu? Sri benar-benar ditipu mentah-mentah olehnya. Mereka masih terus menertawai Sri. Ingin rasanya Sri ambil pisau atau sejenisnya dan menikamnya. Tapi di sini Sri mencoba berpikir jauh. Jikalau seandainya Sri melakukan hal itu, Sri khawatir tindakan Sri malah ngebuat ibu dan adiknya juga terkena konsekuensinya. Sri hanya diam berdiri mematung dan hanya memandang dengan tatapan yang kosong, menatapi rumahnya yang mulai rata dengan tanah. Sesekali gelak tawa mereka ini masih terngiang dalam otak Sri. Sri sudah gak mampu menangis lagi. Sri gak mampu bersedih. Sri sudah tiba di mana Sri sudah gak mampu lagi berekspresi. Beberapa detik kemudian, ibu ini ngampirin Sri dan mengelus pundak Sri dari belakang. Sri dengar suara tangisnya ini terisak dan Sri lirik Sarmita terlihat menatap rumah yang hancur dengan tertegun. Mungkin dia belum paham apa yang terjadi saat ini. Di situ Sri langsung mengajak ibunya pergi dari situ. Meskipun mereka nggak tahu kemana mereka akan pergi. "Ayo bu, kita pergi dari sini." Oke guys, itu tadi adalah cerita part 4 dari kisah yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis. Gimana ini menurut kalian? Ya kalau menurut gue ya Sri kasihan banget guys. Dia udah bela-belain, ngerelain kehormatannya ini diambil sama Arsono untuk supaya rumahnya ini nggak dihancurin. Tapi di sini Arsono malah ingkar janji. Setelah dia dapetin kepuasan dari si Sri atau kehormatan dari si Sri, dia malah tetap menghancurin rumah satu-satunya yang Sri punya. Arsono beralasan bahwa apa yang Sri lakukan buat Arsono itu baru membayar hutang pokoknya aja, karena ternyata bunga dari hutang itu lebih besar. Tapi kalau menurut gua itu cuma alasan si Arsono aja supaya bisa tetap nginjek-injek keluarga Sri. Dan sekarang Sri udah gak punya tempat tinggal, kehormatan pun sudah direnggut sama Arsono. Jadi gimana nih kelanjutan hidup Sri selanjutnya? Apakah si Sri akan tetap tinggal di desa Sidomulyo itu dan akan membayar hutang Arsono, atau Sri akan pindah dari desa Sidomulyo? Gue juga nggak tahu guys. Kalau mau tahu, tonton di part selanjutnya, di part 5. Yaudah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Fatma Stories. Buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirimin cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Oke? Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.